Shalom. Hari ini kita akan renungkan Kitab Keluaran pasal 34, teksnya ayat 18 sampai 35, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 18 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa akan merayakan hari raya, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Paragraf yang kedua ayat 28 sampai 35. Setelah Musa turun dari Gunung Sinai, orang Israel takut karena kulit muka Musa bercahaya. Kesimpulannya, Tuhan perintahkan tentang hari raya 3 kali setahun, hari Sabat yang ke-7, dan pengaturan korban dan persembahan. Melalui ketaatan ini, Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa dari depan mereka dan meluaskan daerah mereka, dan tidak ada seorang pun yang akan mengingini negeri mereka. Selanjutnya 40 hari, Musa turun dari gunung dengan 2 loh batunya. Ketika kulit mukanya bercahaya, Musa sendirinya tidak sadar itu. Tapi Harun dan bangsa Israel takut karena cahaya itu. Akhirnya Musa diseberungi mukanya. Acara tentang Allahnya. Pertama, Tuhan perintahkan kepada Musa akan merayakan hari raya 3 kali setahun. Kedua, ia perintahkan akan menguduskan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, segala ternak mereka yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Ketiga, ia perintahkan akan bekerja 6 hari seminggu, tetapi pada hari yang ke-7 harus berhenti kerja. Sekalipun dalam musim membajak dan musim menuai, harus memelihara hari perhentian. Keempat, Tuhan berfirman kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Musa turun dari gunung dengan 2 loh batu, dan ketika kulit mukanya bercahaya, tetapi Musa sendirinya tidak sadar itu. Kedua, tetapi Harun dan bangsa Israel takut karena cahaya itu. Ketiga, Musa memanggil bangsa Israel, dan dia menyampaikan kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah ini, Musa menyelubungi mukanya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, tetap merayakan hari raya secara rohani, supaya tetap ingat kasih karunia Tuhan dan kemuliaannya. Hari Minggu waktu ibadah dan hari raya secara gereja, dan juga harus rayakan hari raya yang sendiri sudah mengenal Tuhan. Kita harus merayakan itu. Kedua, menguduskan segala yang terdahulu dengan memberikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Tetap zaman itu pun juga. Ketiga, tetap bekerja dengan setia selama 6 hari, tetapi menguduskan sehari dengan beribadah bersama-sama jemaat. Memang zaman ini bukan hari Sabtunya, biasanya hari Minggu. Namun sekalipun itu tidak, kita harus menguduskan sehari untuk memuliakan Tuhan dalam ibadahnya. Keempat, jangan bermegah dengan kemuliaan dari Tuhan. Merendahkan diri dengan menyelubungi kebaikan sendiri. Jangan lupa, semua kemuliaan dan semua yang kehebat, semua yang luar biasa itu bukan dari sendirinya. Semuanya keluar dari Tuhan. Jadi praktek hari ini, jangan bermegah dengan apapun, secara rohani, secara sosial, atau secara kesuksesan ekonomi pun. Tetap mengaku bahwa semua kemuliaannya hanya dari Tuhan, dan menyelubungi hasil kebaikan dalam kehidupan sendirinya. Dan kita harus mengakunya. Semua kebaikannya, semua hasil yang baiknya itu hanya dari Tuhan. Pada waktu itu,
Tuhan akan dimuliakan dan terang sejatinya akan bersama dengan kita. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.